Cek, halo sobat anime, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja supaya bisa upload lancar terus. Dan gua juga udah mulai rekap ya coy. Dan jika misalnya video-video di channel ini agak sedikit, loh kok mana ini, kok hilang, itu semua gua pindahin ke channel rekap ya. Semua udah di sana di channel rekap. Sekarang yang udah gua masukin itu baru Meridian Dragon, Meridian Dragon dan juga Martial apa itu ya? Nggak tau lah siapa namanya si Yuda itu. Dan next gua akan masukkan Feng Hao dan juga Shenlang. Shenlang bakal gua rekap juga. Mungkin sekitaran berapa ya? 10 jam mungkin ya untuk Shenlang gue bikin per setiap 10 jam. Waduh. Yuk langsung aja kita gaskan dulu dah Shenlangnya. Langsung aja kita gaskan dulu. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini ibu kota BY telah diserang oleh pasukan keluarga Su, dan di sini Zhang Choi dia pun sempat memberikan semangat kepada pasukannya untuk tidak menyerah, walaupun memang hari-hari selanjutnya akan semakin lebih intens. Dan untuk pasukan keluarga Su, mereka memang sangat luar biasa, jumlahnya banyak, sekitar puluhan ribu ataupun belasan ribu, dan mereka cuma ada sekitaran 4.000, sudah berkurang, 3.000 berkurang, pokoknya udah sedikit lah, yang tentunya membuat pasukan Zhang Choi benar-benar akan tertekan menghadapi ini semua. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini Kaisar Wu dia mendapatkan sebuah kabar informasi kalau keluarga Su sudah mulai melakukan sebuah pemberontakan, yang tentunya membuat Kaisar Wu dia pun sungguh sangat senang, karena ini adalah sebuah momentum bagi dirinya untuk dapat bangkit kembali. Dan dia juga tahu ini semua akan membuat Raja Yue sakit kepala ketika dia harus menghadapi Kerajaan Chu, Kerajaan Su dan juga Qian serta Kerajaan Wu, yang tentunya akan membuat Yue benar-benar porak-poranda. Apalagi mereka juga masih membuka front dengan Kekaisaran Nan. Tentunya itu akan membuat Yue benar-benar boom, dia ambang kehancuran, hingga membuat Kaisar Wu dia meminta kepada pasukannya untuk mengumpulkan 30.000 pasukan lagi, dan itu akan membuat mereka lebih dominan di garis depan. Tapi apa yang diucapkan dan diminta oleh Kaisar Wu sempat mendapatkan penolakan dari para jenderal-jenderal yang lainnya, karena itu terlalu beresiko. Padahal sejatinya tujuan mereka hanya ingin memancing pasukan Kekaisaran Yue, bukan untuk berperang, tapi untuk Raja Chu nggak peduli dengan itu semua. Dia harus bersiap jika saja memang terjadi konflik di antara Yue dan juga Wu. Sedangkan di sisi lainnya untuk Kaisar Yue, dia pun tertawa ketika dia membaca surat yang diberikan oleh Sunan. Semua deklarasi yang diberikan oleh Sunan membuat Kaisar Yue dia pun tertawa dengan 13 poin yang diberikan oleh Sunan. Bahkan Sunan dia mencantumkan nama Shenlang di dalam dosa-dosa Kekaisaran Yue, hingga membuat Kaisar dia pun tertawa. Bagaimana mungkin seorang pejabat tingkat 6 masuk dalam daftar ini? Ujian dari Kaisar yang tertawa. Dan di sini Kaisar dia juga tahu kalau saat ini musuh pasukan Kekaisaran Wu ada sekitar 120.000, di mana mereka semua telah ada di area perbatasan, dan hanya sekitar 20.000 yang ada di sudut belakang yang ada di wilayah timur. Dan itu membuat Kaisar dia malah menarik 30.000 pasukannya untuk kembali ke ibu kota setelah melihat deklarasi yang diberikan oleh keluarga Su, yang tentunya membuat pangeran ketiga dia pun bingung dengan apa yang coba dilakukan oleh ayahnya ini. Dan itu membuat pangeran dia pun meminta kepada bapaknya, kepada Kaisar Yue yang kembali. Kaisarlah yang kembali ke ibu kota, karena ibu kota tidak boleh kosong. Di sini pangeran ketiga dia juga mengatakan untuk urusan yang ada di tempat ini maka biarkanlah dia yang mengurusnya. Dan untuk Kaisar dia harus kembali ke ibu kota, dia harus memimpin dari ibu kota. Tapi untuk Kaisar dia enggan untuk dapat melakukannya, dia nggak mau melakukannya, dan dia mengatakan kalau dialah yang akan tetap ada di garis depan, di mana dia malah mengutus pangeran yang kembali ke ibu kota, menguasai, memimpin ibu kota selama dirinya ada di garis depan. Namun apa yang diucapkan oleh Kaisar tentunya tidak mungkin dapat diterima oleh putra ataupun pangeran ketiga, di mana pangeran ketiga dia mengatakan kalau ini terlalu beresiko. Tapi untuk Kaisar nggak peduli dengan itu semua, di mana dia mengatakan jenderalnya aja semuanya ada di garis depan, lantas dirinya sebagai seorang kaisar kenapa harus ada di belakang? Ujar dari Kaisar Yue, yang membuat pangeran ketiga nggak punya pilihan lain selain tarik mundur bersama dengan 30.000 pasukannya kembali memperkuat ibu kota. Takut-takut Sunan datang menyerang ibu kota.
Namun mendengar ternyata Kaisar Yue yang menarik 30.000 pasukan, ternyata berita itu telah sampai ke Raja Hu, yang membuat Raja Hu dia pun tertawa dengan itu semua. Dia gak menyangka kalau ternyata Kaisar Yue dia penakut. Dia takut terjadi pemberontakan dari dalam hingga menarik pasukannya dari garis depan. Dan itu membuat Kaisar Hu dia juga meminta kepada bawahannya untuk kembali mengumpulkan 30.000 pasukan lagi, pasukan tambahan, yang tentunya hal itu membuat para penasehat Kaisar mereka pun bingung dengan apa yang sedang dipikirkan oleh raja mereka. Dan mereka meminta kepada Kaisar mereka untuk berpikir ulang karena mereka nggak punya pasukan inti, dan jika saja dibawa itu semua hanyalah pasukan cadangan. Dan untuk Kaisar Hu nggak peduli dengan itu semua. Di sini Kaisar Hu dia pun mengatakan kalau para penasehatnya ini mereka semua nggak berguna. Karena dulu sebelumnya ayahnya ketika dia harus mendengarkan perintah dan juga para nasihat yang diberikan oleh orang-orang tua ini, justru malah itu membuat salah satu jenderal mereka memberontak, dan itu membuat justru malah mereka kehilangan wilayah. Mendengar apa yang diucapkan oleh Kaisar Wu membuat salah satu penasehat dia pun tahu apa yang dimaksud oleh Kaisar. Tapi dia juga menyarankan jika saja Kaisar Wu memang ingin menyerang, berperang, kenapa mereka tidak mengambil aja wilayah yang sebelumnya pernah diambil oleh Yue dari mereka. Tapi untuk Kaisar Wu dia pun mengatakan tidak. Kalau wilayah itu memang saat ini dipimpin oleh jenderal yang telah berkhianat, tapi yang ada di depan kita adalah kaisarnya. Lantas menurutmu siapa yang lebih penting, kaisar atau seorang jenderal? Ucap dari Kaisar Wu yang gak peduli dengan itu semua, dan dia tetap akan membawa 30.000 pasukan tambahan di tempat ini jika memang terjadi perang besar, pecah perang. Sedangkan di sudut lainnya untuk Kaisar Yue, dia pun tertawa ketika dia melihat kalau ternyata saat ini Kaisar Wu dia memakan umpannya yang membuat Kaisar dia pun tahu kalau sudah waktunya bagi dirinya untuk dapat menyerang. Tapi di sini Kaisar akan menunggu momentum di mana dia akan memutus pasokan yang dimiliki oleh Kekaisaran Wu. Karena Kaisar Wu ingin menambah 30.000 pasukan, maka Kaisar Yue akan memutus pasukan itu di tengah-tengah sebelum 30.000 itu bergabung dengan 110 pasukan yang ada di garis depan, yang membuat Kaisar Yue dia pun menunggu momentum. Dan ketika momentum itu datang, waktu yang telah ditentukan, di sini Kaisar dia meminta kepada Kasim tua untuk meminta kepada jenderalnya untuk segera melakukan penyerangan. Dan benar saja di sudut lainnya saat ini Kasim telah menyampaikan sebuah pesan dekret kepada Pak tua ini, si jenderal besar, di mana dia mendapatkan sebuah perintah dari Kaisar untuk melakukan sebuah penyerangan kepada 30.000 pasukan Yu yang ada di perjalanan. Mereka akan menyergap 30.000 pasukan kerajaan Wu. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Shelang, dia pun dalam perjalanan menuju kuil gantung, dan dia udah berjalan selama 5 hari dan dia ngos-ngosan hampir meninggal hanya untuk naik gunung doang. Hingga pada akhirnya Shelang dan juga rombongan telah tiba di kuil gantung. Edan, gila, capek, Edan, ucap dari Shelang. Namun setibanya di atas sana, Shelang langsung meminta kepada bawahannya untuk segera meletakkan benda-benda yang memang telah dia siapkan sebelumnya. Dan benar saja kini para pasukan yang udah langsung bongkar muat, yang membuat Aluna dia pun bingung dengan apa yang dimaksud dan juga apa yang coba dilakukan oleh Shelang. Dan untuk Shelang dia mengatakan kalau ini adalah sebuah persiapan yang memang telah dia siapkan, karena sejatinya aku gak akan mungkin memulai perang tanpa sebuah persiapan besar. Dan di sini Shelang dia juga mengatakan saat ini sudah sejauh mana musuh kita akan datang mendekati kita. Dan untuk para penjaga, para pengawal, mereka mengatakan butuh waktu sekitar 2-3 hari bagi pasukan musuh untuk datang ke tempat ini, yang membuat Shelang dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dia meminta kepada orang-orang ini untuk berjaga, dan jika mereka telah datang dan tiba, tolong beritahukan aku, ucap dari Shelang. Dan di sini Shelang dia juga langsung meminta kepada orang-orang yang lainnya untuk segera memilih kamar dan beristirahatlah sebelum hal besar akan terjadi dalam waktu dekat. Dan di sini Shelang dia juga mengatakan sejarah besar akan terukir kembali. Sebelumnya 30.000 Tianwei para bajak laut, dan sekarang pasukan kerajaan Qian, ucap dari Shelang yang yakin kalau dia bakal menang pula. Dan 2 hari kemudian di sini pasukan Shelang dia pun datang melaporkan kalau musuh udah dekat, yang membuat Shelang dia justru malah menantikannya, dan dia mengatakan legenda besar benar-benar akan terukir besok. Dan itu akan terulang lagi seperti yang sebelumnya. Begitu musuh datang, maka langit akan runtuh, bumi akan berguncang, dan mereka semua akan lenyap. Ucap dari Shelang.
Sedangkan di sisi lainnya di kota Nuchao, sebuah kota yang ada di tepi timur laut. Di sini ada seorang pria tua yang sedang menatap langit dan dia sedang melihat-lihat sekitaran dan dia juga tahu kalau sepertinya kota Nuchao akan terjadi sebuah pertempuran besar hingga membuat dirinya berpikir kalau sepertinya dia harus memindahkan semua harta-hartanya ke dalam ruang bawah tanah karena dia tahu jika nanti musuh datang maka semuanya akan hilang. Dia takut semuanya bakal hilang diambil oleh penguasa baru. Tapi ketika dia akan menutup tokonya, tiba-tiba jauh ada yang masuk ke tokonya dengan menggunakan sebuah penutup kepala dan ternyata itu adalah seseorang yang bernama si ini Jin Xiying. Ternyata itu adalah Jin Xiying yang saat ini dia datang bersama dengan seorang wanita. Tidak, maksudnya dia telah ditunggu oleh seorang wanita. Buset dah. Dan di sini untuk Jin Xiying dia pun bertanya dan mengatakan kalau dia tidak punya waktu. Jadi katakan secepatnya, ujar dari Jin Xiying. Dan untuk wanita itu dia akan menghidupkan lilin untuk dapat berbicara. Tapi untuk Jin Xiying dia nggak mau pakai lampu, udah langsung aja ngomong. Dan di sini untuk gadis ini dia pun mengatakan, kenapa kau tidak mau pakai lampu? Apakah kau suka yang gelap-gelapan? Ujar dari gadis ini yang membuat gadis itu pun pada akhirnya menyalakan lilin. Waduh, agak sedikit terang dan benar itu adalah Jin Xiying. Dan di sini dia pun bertemu dengan seorang gadis dan langsung nemplok. Waduh, gadis ini langsung nemplok dan di sini gadis ini mencoba untuk dapat merayu Jin Xiying dan untuk Xiying ini awalnya dia agak sedikit malu-malu, tapi di sini guys ini mengatakan kalau ini bukanlah hal pertama yang mereka lakukan, jadi kenapa harus malu-malu? Mereka udah melakukannya 7 hingga 8 kali loh. Lantas kenapa masih malu-malu aja? Waduh, kayak pengantin baru aja. Ujar dari gadis ini. Namun di sini Jin Xiying dia mengatakan kalau dia awalnya memang telah dijebak oleh gadis ini. Tapi untuk gadis ini dia mengatakan ya itu benar dijebak di dalam pertemuan pertama. Tapi pertemuan 2, 3, 6, sampai 8 itu bukanlah sebuah jebakan. Si Jin Xiying lah yang datang menemui dirinya untuk minta jatah dan hal itu gak dibantah oleh Jin Xiying. Dan di sini guys ini dia pun mencoba untuk dapat merayu. Di sini cuman ini sebenarnya cuman dialog-dialog kayak merayu gitu aja lah. Merayu. Pada akhirnya mereka pun ya icikik. Waduh, iciklik akhirnya. Dan setelah rayu-rayuan mereka iciklik dan di sini Jin Xiying dia nggak bisa menolak karena enak. Waduh. Dan untuk Jin Xiying dia juga mendapatkan informasi kalau dari gadis ini kalau pasukan kerajaan Huku akan bergerak mulai besok menyerang dan juga mengambil alih kota Nuchao yang membuat Jin Xiying dia pun bingung dengan apa maksud dari itu semua. Dan untuk gadis ini dia juga mengatakan kalau Jin Xiying nggak punya pilihan lain dan dia harus memikirkan wanita ini dan juga anaknya yang tentunya membuat Jin Xiying dia pun bingung anak. Ya, di sini gadis ini dia pun mengatakan kalau dia udah bunting selama 2 bulan dan dia juga bertanya apakah Jin Xiying ini nggak mau tanggung jawab kah? Yang membuat Jin Xiying dia pun bingung dengan apa maksud dari itu semua. Dan dia pun bertanya, kau katakan Huku maksudnya? Dan ternyata gadis ini adalah seorang keponakan dari seorang jenderal kerajaan Hu. Dan dia adalah Kumu. Waduh, namanya Kumu. Mumu aja lah, Humu. Wumumu. Ya gitulah, Wumu namanya. Wah, repot. Pokoknya gitulah. Di sini guys ini ya pun mengatakan kalau saat ini Patria keluarga Jin udah meninggal dan saat ini nggak ada pilihan lain selain menyerahkan wilayah ini kepada Kekaisaran Hu. Jika tidak maka semua akan terlambat nantinya jika Kekaisaran Hu udah mulai datang menyerang. Jadi poinnya di sini guys dia meminta kepada Jin Xiying untuk mengkhianati Yue dan bergabunglah dengan Kekaisaran Hu. Dengan begitu maka Jin Xiying dia akan selamat dan dia juga akan mendapatkan gelar bangsawan karena dia telah berkontribusi kepada Kekaisaran Hu, apalagi dirinya adalah seorang keponakan dari seorang jenderal Kekaisaran Hu. Namun mendengar itu semua tentunya membuat Jin Xiying dia pun juga cukup terkejut ketika dia mendengar kalau ternyata di sini guys ini meminta kepada dirinya untuk dapat berkhianat dan dia juga mengatakan kalau dia nggak bisa melakukannya dan jika dia melakukannya nanti gimana nasib dari keluarga Jin. Namun untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau keluarga Jin udah nggak ada. Dan di sini gadis ini dia juga mengatakan kepada Jin Xiying kalau tugas dia cuma hanya membuka gerbang kota aja. Membuka gerbang kota, dengan begitu maka semuanya sudah selesai. Semua akan diselesaikan oleh Kekaisaran Hu. Ujar dari gadis ini yang membuat Jin Xiying dia pun tahu jika itu terjadi maka keluarga Jin mereka semua pasti akan langsung disingkirkan. Tapi untuk
Gadis ini dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Dan dia juga mengatakan dan dia juga berjanji kalau dia akan melindungi keluarga Jin. Ucap dari gadis ini ketika Yanxing dia meminta kepada gadis ini untuk melindungi keluarga Jin. Apalagi gadis ini dia juga tahu kalau Nona Mulan aja dia disukai oleh putra mahkota. Dan dia juga mengatakan walaupun Mulan nanti dia akan kehilangan keluarga bangsawannya, tapi dia tetap akan menjadi setidaknya keluarga kelas 2 ataupun kelas 3. Dan setidaknya dia akan tetap menjadi seorang selir walaupun dia kehilangan posisinya. Yang membuat Jinxing dia pun meminta kepada gadis ini jika itu benar-benar terjadi, maka gadis ini dia harus melindungi keluarga Jin, keluarga inti dari keluarga Jin. Walaupun patriarknya memang udah meninggal. Pikir dari Jinxing, dan untuk gadis ini dia pun menyetujui. Dan apakah Jinxing benar-benar akan berkhianat kepada kekaisaran Yue? Waduh, kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.